Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dinika Zahara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi komunikasi data mengenai spread spectrum. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu spread spectrum? Oke, kita akan membahas materi yaitu spread spectrum, dan juga kita akan menjelaskan apa itu spread spectrum supaya kita tahu poin-poin apa yang terdapat dalam materi tersebut. Oke. Spread spectrum dia adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Nah, ide dasarnya itu menyebabkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegahan informasi yang tidak penting dan gangguan-gangguan yang tidak seharusnya terjadi. Oke. Di dalam sebuah sistem spread spectrum ini dia mempunyai beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Itu pertama ada sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sebuah sinyal informasi. Nah, yang kedua dia pada pengirim terjadi proses spreading yang menyebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap apa? Terhadap informasi yang didapatkan. Oke. Yang ketiga, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Oke. Mungkin dari penjelasan ini kita tahu bahwa memang di dalam spektrum ini terdapat beberapa kriteria yang harus kita ketahui supaya nanti pas ada materi yang memang mengenai tentang kriteria ini kita sudah tahu bagaimana sistem dari kriteria spread spectrum ini. Oke. Dia di dalam skema diagram konsep modulasi spread spectrum ini, yang pertama dulu otomatis ya kita input data. Nah, di dalam input data itu ada keluaran datanya, ada outputnya. Nah, berarti dari input data dia akan diprogres atau proses dulu di channel encoder, modulator, channel demodulator, dan channel decoder. Di dalam itu dia akan diperiksa data yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan dari input data ke channel encoder, nanti akan diperiksa di spreading kode. Nah, kalau memang data informasinya valid atau bisa diterima, itu baru akan dialihkan ke output data. Nah, begitu konsep skema diagram dari modulasi spread spectrum. Nah, dia sistem komunikasi dengan spread spectrum ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, antaranya yaitu kerahasiaan terjamin. Nah, salah satu yang membuat kita tertarik dengan sesuatu itu adalah keamanannya yang terjamin. Nah, keamanan informasi ada pada sinyal spread spectrum karena format transmisi berupa kode yang menyebabkan sinyal spread spectrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki, seperti yang saya kasih tahu tadi. Misalnya, maaf ya suara saya lagi serak. Misalnya, ada sesuatu data informasi yang dikirimkan dari transmitter ke receiver. Nah, di situ dia akan diperiksa dulu. Ini data ini valid atau tidak, ataupun data ini rusak. Nah, ataupun data ini tertujunya ke penerima yang mana. Kalau memang penerima yang ditujukan misalnya ke si A, tapi kita kirimnya ke si B, itu tidak akan dikirimkan ke si B karena pertama kita mengirimkan itu dari transmitter ke receiver A. Nah, baru kalau memang tujuan kita sama seperti yang kita input, itu akan dikirimkan ke receiver A. Nah, dia juga mampu menekan independen. Maksudnya di sini dia mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spectrum. Secara garis besar, kemampuan penekanan terhadap interferensi didapatkan karena adanya
penebar bandwidth transmisi. Nah, dan salah satu kelebihan yang kita dapatkan dari speed spectrum ini, dia adalah daya yang rendah. Nah, sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, semua yang saya jelaskan tadi itu mengenai kriteria dan juga kelebihan daripada spektrum. Kita harus tahu ya, karena untuk kadang mungkin kalian ada materi yang mengenai spektrum, jadi kita sudah tahu kelebihan dan kriteria yang didapatkan dari spektrum itu. Oke. Berarti tadi sudah kita jelaskan kriteria dan juga skema dari diagram spektrum. Nah, sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis daripada spektrum. Dia yang pertama ada frekuensi hopping spektrum atau VHSS. Dalam skema ini, dia frekuensi ini sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak atau random. Nah, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah. Sebuah penerima ataupun receiver melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan pengirim atau yang disebut dengan transmitter, lalu menangkap pesan yang memang sudah dikirimkan dari transmitter tersebut. Sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengar bunyi titik yang tidak jelas. Nah, itulah jenis daripada VHSS ini. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Nah, dia untuk mentransmisi data biner dimasukkan ke dalam sebuah modulator dengan menggunakan beberapa skema pengkodean digital ke analog. Nah, berarti semacam frekuensi shift keying yang dulu pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, sumber jumlah pseudo random ini dia menyajikan apa yang dilampirkan dalam indeks di dalam tabel frekuensi pada masing-masing interval yang berurutan. Nah, dia dipilih sebuah frekuensi baru dari tabel. Oke, sedangkan pada penerima sinyal spektrum menggunakan sejumlah frekuensi yang sama yang didapatkan dari tabel. Bisa kita bilang sinyal yang ditransferkan itu secara bergantian dengan menggunakan 1 MHz atau lebih dalam rentan sebuah pita frekuensi yang tetap. Yang kedua, dia ada Direct Sequence Spread Spectrum atau yang disingkat dengan DSS. Direct Sequence Spread Spectrum dia dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan di-spreading. Nah, dalam DSS spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang diperiodik yang disebut pseudo noise generator. Nah, kode yang digunakan pada sistem spread spectrum ini memiliki sifat random atau acak, tetapi periodik tetapi dia periodik ini disebut dengan sinyal acak semu atau pseudo random. Nah, kode tersebut bersifat sebagai noise tapi deterministik sehingga disebut juga noise semu. Oke, kemudian dalam skema ini, masing-masing bit pada sinyal yang asli ditampilkan oleh bit-bit multiple pada sinyal yang ditransmisikan. Nah, yang disebut dengan kode tipis atau shipping. Kode tipis ini menyebar secara langsung sepanjang band frekuensi yang lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang dipergunakan. Berarti bahwa pada bit informasi dari satu membalikkan bit-bit pseudo random ini dia dalam kombinasi tersebut. Sementara bit informasi 0 menyebabkan bit-bit pseudo random ditransmisikan tanpa mengalami inversi. Nah, dia kombinasi bit stream memiliki data rate yang sama dengan deretan pseudo random yang asli, sehingga memiliki bandwidth yang lebih lebar dan lebih luas dibandingkan dengan stream informasi. Nah,
Implementasi deretan langsung yang khusus, dalam hal ini, sistem informasi dan stream pseudo random ini bahkan dikonversi ke sinyal-sinyal analog, lalu dikombinasikan, bukannya menunjukkan OR eksklusif dari dua stream dan kemudian dimodulasikannya. Penyebaran spektrum dapat dicapai melalui teknik deretan langsung yang ditentukan dengan mudah. Nah, itu penjelasan dari kedua, yaitu DSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang spread spectrum. Nah, jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.